Yesus sang sutradara. Inilah akan menjadi topik kita hari ini. Kita akan bicara mengenai Zakheus, saudara. Bagaimana Yesus mengubah hidup Zakheus jadi pribadi yang baru, saudara. Kita baca di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Saudaraku, di Lukas 19 ayat 1-10 diceritakan mengenai Zakheus. Zakheus ini adalah seorang kepala pemungut cukai, saudara. Dia adalah salah satu orang yang paling dibenci di lingkungannya. Karena pada waktu itu pemungut cukai dianggap orang berdosa. Pemungut cukai, saudara. Bahkan Zakheus lebih dari pemungut cukai, ia adalah kepala pemungut cukai. Walaupun ia kaya, saudara, tetapi hidupnya nggak tenang. Karena apa, saudara? Karena dia dibenci, bahkan mungkin dia juga mau dibunuh oleh orang-orang yang diperasnya, oleh orang-orang yang mungkin ditarik pajaknya. Saudaraku sekalian, saya percaya tidak ada yang mau hidup dalam kekayaan tapi dibenci orang. Oleh karena itu ada kerinduan di dalam hati Zakheus, saudara, untuk melihat Yesus ketika banyak orang berkata Yesus sedang datang di dalam Yeriko, saudara. Oleh karena itu, saudara, tanpa malu dia naik ke atas karena tubuhnya pendek. Dia coba untuk melihat Yesus, dan apa yang terjadi? Ketika Yesus melihat dia, Yesus tidak hanya mengatakan, "Hei orang, turun ke bawah," tetapi dia memanggil namanya. "Zakheus, turunlah, hari ini aku akan menumpang di rumahmu." Wow, luar biasa, saudara. Dan ketika Yesus menumpang di rumahnya, apa yang terjadi dengan Zakheus? Zakheus mengalami perubahan total di dalam hidupnya. Dia mengalami kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Karena apa, saudara? Karena dia buka pintu untuk Tuhan. Dan yang kedua, saudaraku, dia berubah total, dia bertobat. Dia memberikan setengah dari harta miliknya, dan dia menggantikan orang-orang yang diperasnya 4 kali lipat. Saudaraku sekalian, cerita ini menggambarkan bahwa ketika Yesus intervene di dalam hidup seseorang, maka orang itu akan berubah cerita hidupnya. Mungkin saudaraku, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan hidup saudara hari ini. Mungkin saudara, awal perjalanan hidup saudara baik, tetapi di tengah jalan saudara terjadi perubahan cerita dalam hidup saudara. Yang mengubah cerita saudara mungkin iblis. Iblis bisa mengubah cerita indah dalam hidup saudara. Karena apa, saudara? Karena Tuhan tidak pernah menceritakan sesuatu yang buruk dalam hidup saudara. Dan kita lihat tadi, rancangan Tuhan itu indah dan ajaib, memberikan masa depan penuh pengharapan, bukan memberikan kecelakaan. Tapi iblis di tengah jalan bisa mengubah cerita saudara. Dia bisa twist plot cerita saudara menjadi sakit, menjadi mungkin penuh dengan pergumulan, penuh dengan pencobaan. Hari ini saya mau bicarakan, mungkin saudara, hari ini saudara sedang sakit. Saudara mengalami sakit fisik, saudara mengalami sakit mental, saudara merasa terikat. Ingat baik-baik, ini adalah twist plot iblis di dalam hidup saudara. Ini bukan rencana Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengizinkan hal-hal buruk terjadi dalam hidup saudara. Dan semua dikerjakan oleh iblis yang menyerang saudara, yang berusaha membuat saudara jatuh, membuat saudara kehilangan kepercayaan dan iman kepada Tuhan. Ingat baik-baik, cerita Tuhan adalah cerita yang indah, karena Tuhan adalah sang sutradara yang menceritakan hal-hal baik sampai pada kehidupan kekal. Mari saudara, hari ini kita mau percaya kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus, percayalah kepada firman Allah, karena firman Allah ini adalah kebenaran. Fakta di sekitar saudara adalah fakta benar menurut manusia, tapi bukan menurut Tuhan. Kalau hari ini dokter mendiagnos saudara bahwa hidup saudara gak lama lagi, bahwa penyakit saudara gak bisa disembuhkan, ingat baik-baik saudara, itu hanya fakta berdasarkan dunia, bukan fakta berdasarkan firman, bukan fakta berdasarkan Allah, bukan fakta berdasarkan kebenaran Tuhan. Apa fakta berdasarkan kebenaran Tuhan? Tuhan Yesus telah memikul segala kelemahan kita. Tuhan Yesus telah menanggung segala penyakit kita di atas kayu salib. Dengan bilur-bilur Yesus, maka kita telah sembuh. Bukan hari ini, bukan kemarin, bukan di masa depan, tetapi 2000 tahun yang lalu. Ketika Yesus ada di atas kayu salib, saya dan saudara sudah sembuh. Oleh karena itu, saudara, Yesus selalu menjadi sutradara yang menceritakan hal-hal baik, yang menceritakan hal-hal yang penuh dengan mujizat, yang menceritakan hal mengenai kesembuhan, pemulihan, pertolongan. Tidak ada hal-hal yang buruk yang Tuhan Yesus ceritakan dalam hidup kita. Kalau hari ini kita mengalami sakit, mengalami masalah, itu bukan karena Yesus, tetapi karena iblis yang sedang menyerang saudara, yang membuat saudara jatuh, membuat saudara tidak lagi mau mengenal Yesus, membuat saudara jauh dari Tuhan. Mari saudara, hari ini kita mau kembali kepada cerita Tuhan. Mari kita beriman lagi kepada Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku percaya akan rencanamu, aku percaya akan ceritamu, aku percaya Tuhan bahwa kau merencanakan masa depan yang penuh pengharapan. Yang sakit mengatakan, aku pasti sembuh dalam nama Yesus. Karena Tuhan Yesus telah memikul kelemahan kita, telah menanggung segala penyakit kita, dan dengan bilur-bilurnya Dia telah menyembuhkan kita. Haleluya. Saudara, hari ini mari percaya dan terus beriman kepada Tuhan. Salam Rafael Healing Room. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.